Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Wibowo dari kelas 4J, absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wave energy atau energi gelombang, khususnya tapered channel. Apakah itu tapered channel atau tapchan? Tapered channel atau biasa disingkat tapchan dalam bahasa Indonesia memiliki arti saluran meruncing. Jadi, tapered channel merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan gelombang laut untuk dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan saluran yang meruncing sebagai medianya. Tapchan merupakan pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan sistem hidroelektrik atau hydroelectric system. Sistem hidroelektrik adalah sistem yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Berikut bagian-bagian pada tapered channel. Pertama ada cleavage. Cleavage atau biasa kita sebut tebing. Fungsinya adalah sebagai dinding dari reservoir. Kemudian ada tapered channel itu sendiri, berfungsi untuk memusatkan gelombang, menaikkan tekanan, dan saluran menuju reservoir. Yang ketiga adalah reservoir, berfungsi untuk penampungan air sebelum menuju ke turbin. Biasanya reservoir memiliki ketinggian 3-7 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang terakhir ada turbine house, merupakan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Turbin ini dikoppel dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana prinsip kerja tapered channel atau tapchan? Pertama, gelombang laut dari segala arah akan bergerak menuju tapered channel. Setelah itu, gelombang laut akan masuk menuju saluran yang meruncing atau menyempit. Pada posisi ini, tekanan dan tinggi gelombang akan meningkat seiring dengan lebar yang menurun akibat penyempitan saluran. Akibat dari tekanan dan tinggi gelombang yang meningkat akan menyebabkan air dari saluran yang menyempit tersebut jatuh ke dalam reservoir yang ditinggikan beberapa meter di atas permukaan laut. Karena adanya perbedaan ketinggian, terjadi perubahan energi kinetik dari gelombang laut menjadi energi potensial, sehingga menyebabkan air dari reservoir akan kembali menuju laut dengan bantuan gravitasi bumi dan masuk ke dalam sebuah saluran yang di dalamnya terdapat turbin Kaplan. Lalu, air akan menabrak turbin dan menyebabkan turbin berputar sehingga listrik dapat dihasilkan. Terakhir, air akan kembali ke laut. Ini merupakan animasi dari tapered channel. Pertama, gelombang akan melalui tapered channel, kemudian mengalami peningkatan tekanan sehingga gelombang akan terus bergerak naik ke reservoir. Setelah sampai di reservoir, air akan ditampung, kemudian dengan bantuan gravitasi bumi, air akan masuk ke saluran yang terhubung dengan turbin Kaplan. Animasi yang kedua ini menunjukkan air yang sudah dibawa dari tapered channel akan ditampung di reservoir, dan kemudian dari reservoir akan jatuh ke dalam turbin dan bergerak lagi kembali ke laut. Ini merupakan proses saat gelombang melalui tapered channel, kemudian bergerak memasuki reservoir. Video ini diambil saat keadaan surut. Pada tahun 1985, dibangun tapered channel yang dapat memproduksi listrik sebesar 350 kW di Tofte-Stelle, Norway. Namun, pada tahun 1989, tapered channel ini hancur akibat gelombang dari badai yang sangat kuat. Lanjut ke soal, sebuah perusahaan pembangkit berencana melakukan pembangunan tapered channel di pesisir Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapatkan debit aliran ombak 4,89 meter kubik per dt. Berapakah daya yang dapat dibangkitkan tapered channel tersebut jika diketahui massa jenis air laut 1030 kg per meter kubik? Karena untuk daya yang dibangkitkan atau P sama dengan Rho dikali G dikali H dikali Q, di mana Rho adalah massa jenis air laut 1030 kg per meter kubik, kemudian G adalah gravitasi bumi 9,81 meter per dt kuadrat, kemudian H, karena wilayah yang kita analisa adalah Jawa Timur, maka kita lihat di tabel, untuk nilai rata-rata potensi tinggi gelombangnya adalah 1,93 meter. Kemudian untuk Q, dapat kita lihat di soal, debitnya 4,89 meter kubik per dt. Kemudian semuanya dikalikan dan didapatkan hasilnya 95.361,35 watt.